Ya Pak, sebentar saya kondisikan dulu mentor saya Pak ya. Tidak lama. Mentor saya di sebelah saya. Oh ya. Iya, sebentar Pak. Langsung datang, langsung mulai. Biar kelihatan semua Ibu ini. Oke. Silakan Ibu Teri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rasda selaku mentor dari Pak Mikael. Yang saya hormati Pak Irfan sebagai penguji. Terima kasih Bunda. Siap Bunda. Saya hormati Saudara Mikael Brian. Anda siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Untuk itu saya persilakan Anda untuk mempresentasikan 10-15 menit ya. Iya. Lebih cepat, lebih bagus. Saya persilakan. Ya, saya mohon izin untuk share screen ya Bu. Silakan. Ya, apakah sudah kelihatan Ibu? Sudah. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji. Yang kedua yang terhormat Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSI sebagai coach saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Rasda SPD sebagai mentor saya. Dan yang terakhir yang saya hormati juga Pak Ahmad Junaini SE sebagai host dan evaluator. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat baca siswa melalui gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Tinanggung Selatan. Mohon maaf saya perkenalkan diri dulu Pak ya, saya lupa. Nama saya Michael Brian Palit SPD, jabatan ahli pertama guru IPA, unit kerja di SMP Negeri 2 Tinanggung Selatan, instansi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Baiklah, langsung saja. Pertama, latar belakangnya ini berangkat dari tugas dan fungsi. Ini mungkin Pak saya jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya formasinya ini saya sebagai ahli pertama guru IPA. Cuman kebetulan di sekolah saya mendapatkan tugas sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi nanti latar belakangnya ini berangkat dari guru bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sebagai seorang guru itu tugasnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi selama 8 bulan saya menjalankan tugas di SMP Negeri 2 Tinanggung Selatan itu sebagai guru bahasa Indonesia, itu hal yang paling saya rasakan menjadi problem atau masalah itu yaitu ketika saya meminta anak-anak ini untuk membaca, misalnya untuk membaca ya, itu ada anak yang 5 menit sudah selesai, ada yang sampai 2 kali lipat malah, sampai 10 menit. Itu masalah. Terus yang kedua lagi itu ketika saya menanyakan apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini, kebanyakan sih saya menanyakan cerita-cerita rakyat Indonesia seperti Timun Emas dan lain-lain, itu mereka menjawabnya belum pernah mendengar. Selain itu juga ketika saya masuk materi slogan juga saya tanyakan seperti slogan-slogan yang sudah sering kita dengar seperti rajin pangkal pandai, hemat pangkal, itu anak-anaknya itu tidak bisa melanjutkan yang hal-hal sekecil itu yang saya rasa sudah seharusnya diketahui. Tapi ketika saya menanyakan slogan-slogan di iklan di TV seperti Yamaha, nanti dijawabnya semakin di depan. Jadi kayak kok bisa gitu loh, maksudnya iklan di TV itu dihafal tapi materinya itu tidak di itu. Jadi berangkat dari situ saya ingin mengangkat penelitian saya ini, aktualisasi saya. Nah, selain itu isu-isu yang saya temukan itu ada yang pertama itu rendahnya minat baca siswa, itu yang akan saya angkat. Kemudian yang kedua itu siswa tidak mengerjakan tugas, dan yang ketiga itu ada siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau ALPA. Itu juga biasanya sering terjadi. Kemudian untuk menentukan isu yang paling dominan yang akan saya angkat itu saya menggunakan analisis isu APKL. Di sini setelah dianalisis skor yang paling tinggi yaitu rendahnya minat baca siswa dengan
skor full atau 20. Nah, di sini kenapa juga saya memilih ini, karena isu-isu yang lain ini hanya dialami sebagian kecil atau sebagian siswa saja, tidak semuanya. Tetapi untuk isu rendahnya minat baca siswa ini itu dialami oleh semua siswa, tidak hanya sebagian kecil atau sebagian saya, tapi siswa yang pintar pun itu kurang minat bacanya. Jadi makanya itu yang ingin saya angkat, seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan, gagasan kreatif apa yang ingin saya lakukan di aktualisasi nanti, itu ada 3 yang utamanya. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua yaitu membuat pohon literasi. Dan yang ketiga yaitu mengadakan kompetisi bercerita di depan kelas. Nah, ini kegiatan utamanya. Untuk kegiatannya nanti itu di sekolah itu aktualisasi ada 5 kegiatan beserta tahapannya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu persiapan aktualisasi. Di sini kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melapor dan konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai aneka yang termasuk yaitu yang pertama akuntabilitas, ada tanggung jawab, transparansi, keselesaian target, nasionalisme, ada kerakyatan, keadilan sosial, etika publik, ada profesional, etika luhur dan menghargai komunikasi, komitmen mutu, ada efektif dan efisien, kemudian anti korupsi, ada jujur. Nah, untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu ada menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan aktualisasi. Nah, di sini nilai-nilai akuntabilitas anekanya, yang pertama akuntabilitas, ada tanggung jawab dan kejelasan target, nasionalisme kerakyatan, etika publik profesional, keputusan tepat, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu, kemudian anti korupsi, ada tanggung jawab. Nah, untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menentukan tema bahan bacaan di setiap kegiatan. Untuk nilai anekanya, akuntabilitas tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme ada kerakyatan, etika publik ada profesional dan keputusan tepat, komitmen mutu ada efektivitas, efisien, inovasi, dan orientasi mutu. Kemudian untuk anti korupsi ada jujur, peduli, dan disiplin. Nah, untuk outputnya nanti ini Bapak Ibu, outputnya itu yaitu yang pertama ada 2 output. Yang pertama itu mendapatkan arahan dan persetujuan dari mentor, dan yang output kedua yaitu tersedianya alat dan bahan yang akan digunakan ketika aktualisasi nanti. Nah, kemudian masuk di kegiatan intinya, ya, kegiatan kedua yaitu membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyiapkan bahan bacaan. Nilai aneka yang terkandung yaitu akuntabilitas tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme kerakyatan, etika publik profesional dan mampu melaksanakan kebijakan, komitmen mutu efisien dan orientasi mutu, dan yang terakhir anti korupsi ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan membaca 15 menit. Nilai anekanya akuntabilitas tanggung jawab, keadilan dan kejelasan, nasionalisme ketuhanan, etika publik profesional, mampu melaksanakan kebijakan, pelayanan publik prima. Yang keempat, komitmen mutu ada efektif dan orientasi mutu, anti korupsi ada peduli, mandiri, dan adil. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan bacaan yang telah dibaca. Nilai anekanya akuntabilitas tanggung jawab, keadilan, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial, etika publik, profesional, menghargai komunikasi, hasil, dan kinerja. Komitmen mutu, efektif, dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, sederhana. Nah, untuk output kegiatannya pada kegiatan membaca 15 menit ini yaitu terlaksananya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus kegiatan yang ketiga yaitu membuat pohon literasi, kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan bacaan. Nilai-nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan target, nasionalisme itu kerakyatan, etika publik, profesional, mampu melaksanakan kebijakan, komitmen mutu, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Itu untuk tahapan kegiatan pertama. Kemudian untuk tahapan kegiatan kedua yaitu membuat pohon literasi bersama siswa.
Nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, keadilan, kepercayaan, nasionalisme, persatuan dan kerakyatan, etika publik, profesional, mampu melaksanakan kebijakan dan komunikasi. Yang keempat, komitmen mutu, efisien, inovasi, orientasi mutu. Yang terakhir, anti korupsi, peduli, kerja keras, sederhana. Nah, untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mengajak siswa untuk membaca bahan bacaan yang telah disediakan dan menuliskan judul atau rangkuman dari bacaan yang telah dibaca, serta menempelkan rangkuman bacaan pada pohon literasi. Nah, nilai-nilai yang terkandung yaitu tanggung jawab, kejelasan target, keadilan, kemudian nasionalisme ada ketuhanan, keadilan sosial, etika publik ada profesional, mampu menjalankan kebijakan, hasil dan kinerja. Yang keempat, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Anti korupsi, peduli, kerja keras, dan adil. Nah, untuk orientasi output hasil kegiatan ini yaitu terbentuknya pohon literasi di kelas. Kemudian yang keempat, kegiatan keempat yaitu kompetisi, mengadakan kompetisi bercerita di depan kelas. Nilai agenda 3 yang terkandung yaitu pelayanan publik. Kemudian tahapan kegiatannya yang pertama yaitu memberikan arahan kepada siswa mengenai kompetisi bercerita di depan kelas. Nilai yang terkandung akuntabilitas, transparansi, keadilan, kejelasan target, nasionalisme itu ada kerakyatan, keadilan sosial, etika publik, profesional, mampu melaksanakan kebijakan dan menghargai komunikasi, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, jujur. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kompetisi bercerita di depan kelas. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, keadilan sosial, etika publik, profesional, pelayanan publik prima, mampu melaksanakan kebijakan, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, dan adil. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu memberikan reward kepada pemenang kompetisi bercerita di depan kelas. Untuk nilai yang terkandung, akuntabilitas, transparansi, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, etika publik, keputusan tepat, hasil dan kinerja, layanan publik prima, mampu melaksanakan kebijakan, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, sederhana, dan adil. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan kompetisi bercerita di depan kelas. Kemudian tahap kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Nilai yang terkandung agenda 3 yaitu pelayanan publik. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu membuat kuesioner minat baca. Nilai-nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, partisipatif, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, profesional, keputusan tepat, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, mandiri, disiplin. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan evaluasi dengan meminta siswa untuk mengisi kuesioner. Nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, partisipatif, tanggung jawab, kejelasan target, netral, dan adil. Nasionalisme, kerakyatan, etika publik, profesional, etika luhur, menghargai komunikasi. Komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, jujur, disiplin, dan adil. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menganalisis hasil kuesioner. Nilai yang terkandung, akuntabilitas, ada partisipatif, tanggung jawab, dan adil, nasionalisme itu kerakyatan, etika publik, profesional, keputusan tepat, hasil dan kinerja, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, mandiri, dan disiplin. Adapun output dari hasil kegiatan ini yaitu hasil evaluasi sehingga kita dapat mengetahui apakah minat baca dari siswa itu dia meningkat atau tidak. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu ada rencana jadwal aktualisasi. Jadi di sini rencana jadwal aktualisasi saya dalam 30 hari ke depan itu minggu pertama itu saya isi dengan persiapan aktualisasi. Kemudian untuk yang kegiatan kedua membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini kenapa saya laksanakan di setiap dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Jadi memang kegiatan membaca 15 menit ini akan saya lakukan di setiap saya masuk kelas. Sebelum memulai pelajaran dimulai itu saya melakukan kegiatan ini. Kemudian untuk membuat pohon literasi di sini ada minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi di sini saya mengambil 2 minggu. Minggu pertama itu saya gunakan untuk
kegiatan membuat pohon literasi bersama siswa. Sementara untuk yang di minggu ketiga ini saya gunakan untuk siswa untuk membaca, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca bahan bacaan, kemudian menempelkannya di pohon literasi. Jadi memang yang pertama ini khusus untuk membuat pohon literasinya saja, belum diminta untuk membaca, seperti itu. Kemudian untuk kompetisi bercerita di depan kelas ini saya adakan di minggu keempat, dan yang terakhir itu evaluasi saya adakan di minggu terakhir. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Coach saya, Ibu Dedi. Silakan Ibu Dedi. Ya, terima kasih Pak Mikael, walaupun waktunya agak lambat, agak lama ya, ya. Sudah 20 menit. Gitu. Saya persilakan Pak Mentor untuk memberikan masukan. Michael keluar dulu. Ya, stop share. Oke, Pak. Silakan Ibu Rasda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat Palembang Eskom MSI. Yang saya hormati pula Dr. Randa Deri Janggola MSI. Kemudian Bapak Ahmad Junaidi SE. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmatnya sehingga pada hari ini saya dapat sama-sama mendampingi Bapak Mikael Palit. Sebetulnya Bapak Ibu, undangan yang saya dapat sebetulnya jam 3. Nah, jadi setelah saya buka WA tadi sekitar jam 10, karena saya dari rumah sampai ke kabupaten dia sekitar 1,5 jam. Jadi saya lihat WA-nya Bapak Mikael, langsung cepat-cepat kemari bahwa jadwal itu dirubah pada jam 13. Alhamdulillah tepat pada jam 11 saya sudah berada di tempat ujian. Dan kemudian untuk mempersingkat waktu saya sudah mendengar tadi Bapak Mikael telah membacakan rencana aktualitasnya, yaitu meningkatkan minat baca siswa melalui gerakan literasi sekolah SMP Negeri 2 di Lampung Selatan. Sebelum beliau melaksanakan ujian ini, beliau sudah konsultasi dengan saya pada minggu kemarin dan menyampaikan bahwa beliau ini akan melaksanakan ujian dan akan melaksanakan kegiatan di sekolah yang dimulai tanggal 5 Desember. Dan kemudian Bapak Mikael ini bertugas di SMP Negeri 2 Lampung Selatan selama 8 bulan dan beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab segala tugas yang diberikan dari sekolah, walaupun sebetulnya bukan basicnya atau bukan jurusannya, gitu. Karena di sekolahnya kita itu sudah ada jurusan IPA. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk memberikan mata pelajaran yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah mati saya dengar Pak Buya, tapi mudah-mudahan ini dengar Pak Irfan ini. Terima kasih Ibu. Saya setengah mati dengarnya ya. Mungkin karena berdekatan jadi plesteran ini. Saya persilakan Pak Irfan. Baik, makasih Bunda, Bu Coach, Bu Mentor. Ya, saya coba menampilkan. Pak Michael. Hadir Pak. Ya, kelihatan nih Pak Michael ya. Nanti iya, kelihatan Pak. Masukan saya. Kita langsung ke, kalau bab 1 saya kira itu sesuai itu, bahwa itu sudah penjelasan pendahuluan dan mulai analisis.
Nah, ini nanti Pak Mikael, nanti jangan cuma memasukkan indikator, ada nilai ya. Tabelnya itu ada nilai, ada indikator kan. Nah, jangan disatukan nilai dengan indikator sehingga orang tidak bisa membedakan mana nilai mana indikator ya. Saya kira Siap, Pak. itu. Terus ada nilai indikatornya juga nanti disesuaikan yang mana yang menurut Bapak-bapak bahwa di MOC begini penjelasannya kan berdasarkan ini. Nanti menyesuaikan, cuman ini saran saya jangan sama semua ya. Jadi nilai sama indikator itu berbeda narasinya. Jangan ya, ada nilai di dalam, ada indikator jadikan satu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya. Nah, itu sama. Terus sini ada nilai juga, ada satu nilai yang nggak ada ya. Ada satu hilang, bukan tidak masuk ya. Yang lain juga begitu. Jadi saran saya semua begitu. Jadi indikator sama nilai itu berbeda ya. Nilainya apa, indikatornya apa, penjelasan dari nilai itu ya. Jangan disatukan. Jadi orang membaca yang mana indikator, yang mana nilai ya. Tidak bisa membedakan. Saya kira itu saran saya. Nah, terus yang selanjutnya tahapan kegiatan melaporkan dan mengkonsultasikan. Saya kira tak usah bahasa melaporkan. Konsultasinya saya kira di dalam langsung konsultasi saja ya. Atau awal itu kalau bisa persiapan itu menyiapkan bahan, terus melakukan konsultasi. Ini terbalik kan. Menyiapkan bahan dulu baru konsultasi kan. Oh, Jika iya, konsultasi dulu baru menyiapkan bahan. Padahal yang kita mau konsultasikan itu bahan yang kita kumpulkan itu. Apa penjelasannya. Saya kira itu ya. Terus kaitannya dengan output juga Pak Michael. Outputnya saya kira ini memang itu. Jadi coba diatur rapi biar kelihatan. Pasti Ibu Coach sudah berikan masukan. Jadi antara tahapan kegiatan, output dengan nilai-nilai itu bisa diatur gitu. Jadi mana orang membaca, mana nilai, mana output, mana nilai itu agenda 2 itu akan kelihatan gitu ya. Ini tidak ya. Jadi ini akan pemahaman saya akan melihat di melapor ini apa menyiapkan bahannya ada 2 ini outputnya gitu. Padahal kalau saya lihat tidak gitu kan. Nah itu barangkali disesuaikan saja. Terus menentukan tema bahan bacaan. Saya kira di sini mendapat rekomendasi nanti sudah menentukan ini sudah aksi kan? Iya Pak. Tidak lagi jangan di tahapan persiapan. Kalau sudah menyiapkan tema, menentukan tema, terus menyiapkan bahan gitu. Nah itu sudah di tahapan aktualisasi tahapan kegiatannya ya. Tahapan kegiatan aksi belum dikonsultasi. Terus begitu juga. Ini nilai-nilai apa outputnya saya nggak ini sama dengan satu tadi Ibu siapa ya. Nah itu ya. Nanti menyesuaikan saja saya kira. Terus memberikan sama semua tidak ada nilai apa outputnya gitu. Sementara itu yang dilihat. Jadi apa yang saudara buat outputnya apa itu yang penting gitu. Jangan nanti ada kegiatan outputnya tidak ada ya. Jadi itu membuat pohon literasi ini umum gitu kan. Menyiapkan bahan terbentuknya belum. Masa baru menyiapkan bahan sudah terbentuknya pohon literasi? Nah kan menyiapkan bahan tersedianya data bahan literasi. Nanti membuat ini membuat pohon baru tersedianya pohon literasi gitu. Jadi ada runtut ya. Terus mengajak siswa bermain atau apa kan gitu ya. Terus ini saran saya bahasa kompetisi ini kan di SD saja ini lomba apa bercerita. Ini kan mungkin Pak Michael ini orang bahasa, ya, ahli bahasa, jadi bahasanya lebih terlaluan. Padahal di level SD atau sekolah lomba saja narasinya, terus kompetisi ilmiah kan terlalu tinggi gitu buat level SD dan sebagainya. Iya Pak, siap. Bahasa. Jadi kalau outputnya saya kira sudah ada, cuman ada beberapa output yang tidak masuk Pak Michael. Terus ini memberikan reward ini setahu saya dia di akhir, ya kan bercerita itu. Ada terus habis bercerita nanti ada di tes mereka dalam bentuk di awal itu ada pre-test apa dalam bentuk apalah atau dalam bentuk apa terus nanti post testnya dari hasil bercerita ini baru diberikan reward, ada penilaian dulu gitu. Jangan tiba-tiba di sini ada apa melaksanakan kompetisi bercerita tiba-tiba reward. Akan ada penilaian sebelum itu. Biasanya reward itu diberikan di evaluasi akhir penghargaan itu. Terus membuat kuesioner minat baca, evaluasi ini coba dibuatkan narasi lebih ya, evaluasi penyelenggara ini apa atau tadi apa belajar membaca atau apa tadi dinarasikan ya kan, membuat kuesioner minat baca, melakukan evaluasi, menganalisis kuesioner gitu. Nah itu saya bilang di evaluasi itu bagus di awal ada post test pre-testnya. Nanti di sini sudah disiapkan kuesioner jangan nanti dievaluasi baru disiapkan. Nah di akhir itu sudah post test terus ada hasilnya gitu kan.
Nah, hasilnya itu apa? Ya diberikan reward kepada siswa. Jadi begitu ya. Jangan biar runtun gitu. Jadi kegiatan itu sebenarnya saya bilang kegiatan itu tidak perlu terlalu banyak, tetapi intinya paham apa yang mau dibuat, padat dan jelas outputnya apa. Nah itu nanti akan dilampirkan disampaikan di bab 3 dan bab 4 menutup. Saya kira itu nanti ya. Itu saja saran saya buat Pak Michael. Saya kira tinggal sedikit Pak Ike yang masih ini ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, kaitannya dengan saya mau lihat pemahaman saudara menginternalisasikan nilai itu, saya ingin tanya juga sedikit saja. Etika publik ada profesional, etika luhur, dan menghargai komunikasi. Maksudnya bagaimana itu dari nilai itu? Nah, untuk nilai-nilainya ini, yang etika publik Pak ya, profesional. Ya, ini sebagai seorang guru yang profesional ini, saya melaksanakan tugas saya. Nah, melapor dan konsultasi dengan mentor, itu saya melapor itu sesuai dengan tugas dan fungsi saya melaksanakannya. Jadi di situ sebagai bentuk profesionalitas saya sebagai seorang guru, jadi tidak langsung datang ke sekolah langsung melaksanakan kegiatan, tapi perlu laporan dulu dan konsultasi. Jadi itu sebagai bentuk profesionalitas saya. Kemudian etika luhur di sini, ini lebih ke apa namanya Pak, adabnya kita. Jadi di sini kan tidak serta-merta kita langsung apa namanya melakukan kegiatan apa, tapi memang selain itu kan kepala sekolah itu seperti orang tua kita juga di sekolah Pak. Jadi memang kita butuh arahan dari kita, mentor kita, kemudian menghargai komunikasi. Di sini sudah jelas. Jadi di sini apa yang disampaikan oleh mentor saya itu, komunikasi apa yang disampaikan itu kita saling berbagi. Maksudnya iya saling berbagi arahan, komunikasi. Jadi memang menghargai seperti itu Pak, melakukan komunikasi mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Jangan berbagi arahan ya, masa arahan mau berbagi gitu. Maksudnya saya mendapatkan arahan. Iya, lebih diinternalisasikan ya. Iya. Orang bahasa Indonesia itu biasanya pintar merangkai kata-kata dan ini ya. Iya Pak. Iya, berbagi arahan. Saya kira lebih jadi internalisasikan, dan yang paling penting itu aktualisasi dan habituasikan. Nilai-nilai itu akan penting untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran, dalam apapun nanti. Saya kira ya. Saya kira demikian, Michael. Sukses buat Pak Michael, buat Bu Mentor, makasih. Buat Coach yang saya hormati, Bunda Dery, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Irfan, terima kasih atas masukannya. Jadi ada beberapa tata cara penulisan supaya orang mengerti, membaca bagaimana indikator dengan nilai dikasih cuma satu indikator, padahal ditulis indikator nilainya di bawah. Ada indikatornya, nilainya dulu indikatornya di bawah, tapi di atas indikator. Saya juga bingung tadi, ini kok ya. Jadi diperbaiki ya Pak. Kemudian ada beberapa keterkaitan bahasa, penggunaan bahasa, dan bahasa output ini harus ada loh. Format saya sampaikan itu outputnya jelas. Kenapa ini outputnya tidak ada selalu? Sudah 2 saya dapat tidak ada menjelaskan output. Gimana Pak Mikael itu? Ya diperbaiki itu, enggak enak. Iya. Nah, nanti karena saya pemaparan saya jelas-jelas itu, satu tahapan kegiatan, gagasannya apa, tahapan kegiatan, rangkaian kegiatan, outputnya apa, keterkaitan dengan agenda. Bagaimana format itu saya hafal kok. Ya, jadi diperbaiki ya, jangan tidak dibutuhkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu Rasda. Kami hanya ingin mendekati kesempurnaan dalam hal penulisan supaya nanti dibaca orang langsung ditanya siapa coachnya, siapa pengujinya gitu. Kalau tidak beres juga penulisannya, jadi saya juga jadi tidak enak gitu ya. Minta maaf Ibu Rasda, dan terima kasih atas kehadiran Ibu, dan tolong dibimbing terus guru bahasa Indonesia. Tapi terima kasih Bu Rasda. Terima kasih banyak. Ya. Dan dengan akhirnya pemaparan Saudara Mikael saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dery sudah memandu proses ujiannya Pak Mikael. Saya kira nanti silakan Pak Mikael melakukan koreksi dan perbaikan atas saran masukan dari Pak penguji. Terima kasih banyak Ibu Rasda selaku mentor sudah berkenan hadir di forum ini. Mudah-mudahan bisa terus mendampingi Pak Mikael. Silakan untuk stop recording.